Kecerdasan buatan di medan perang. Ini tuh janji surga soal presisi yang bisa nyelamatin nyawa, atau malah mimpi buruk distopia soal mesin pembunuh otonom. Nah hari ini kita bakal kupas tuntas soal AI di perang modern. Kita pisahin mana yang fiksi ilmiah, mana yang beneran terjadi di lapangan. Jadi ada 5 area utama yang bakal kita selami. Kita mulai dari dilema besarnya dulu, terus kita coba ngertiin cara kerjanya, abis itu kita lihat gimana AI dipakai di dunia nyata, terus kita bahas konsep tim manusia mesin, dan terakhir kita ngintip sedikit ke masa depan peperangan. Oke, kita mulai dari perdebatan utamanya ya. AI ini sebenarnya alat buat kemajuan kita, atau jangan-jangan malah jadi ancaman buat keberadaan kita? Di satu sisi, ada yang super optimis, kayak futuris Ray Kurzweil. Dia ngelihat AI ini kayak Prometheus di zaman modern, pemberi api yang bakal bikin kecerdasan kita melesat gila-gilaan. Tapi, di sisi lain yang lebih gelap, ada salah satu godfather AI sendiri, Geoffrey Hinton, yang justru ngasih peringatan keras. Katanya, kita mungkin lagi nyiptain monster Frankenstein versi modern, sesuatu yang bisa jadi ancaman eksistensial. Dan ini bukan sekedar omong kosong loh. Peringatan Hinton tuh serius banget. Baru-baru ini aja, Februari 2024, dia ngasih angka yang jujur aja bikin merinding. Ada peluang 10% AI bakal musnahin kita semua dalam 2 dekade ke depan. Gila kan? Ini bukan lagi film fiksi ilmiah. Ini kekhawatiran nyata dari salah satu orang yang paling ngerti teknologi ini. Oke. Setelah dengerin ketakutan dan harapan yang paling ekstrim, gimana kalau kita tarik nafas dulu sebentar? Kita coba pahami AI yang ada sekarang ini tuh sebenarnya apa sih? Dan yang lebih penting lagi, apa yang bukan AI? Perjalanan AI ini panjang dan penuh lika-liku loh. Dimulai dari konsep di tahun 1956, terus sempat masuk musim dingin AI, di mana perkembangannya mandek. Sampai akhirnya ada terobosan super penting dari Hinton soal backpropagation. Nah, puncaknya itu di tahun 2012. Ada sistem namanya AlexNet yang benar-benar ngehancurin kompetisi pengenalan gambar. Dari situlah revolusi deep learning yang kita rasain sekarang ini dimulai. Nah, slide ini nunjukin kelemahan mendasar AI dengan sangat cerdas. Coba deh baca kalimatnya. Buat kita sebagai manusia, jawabannya jelas banget kan? Susan yang ngasih bantuan. Tapi, buat banyak program AI, kalimat sesimpel ini tuh kayak teka-teki yang bikin pusing. Kenapa? Karena mereka nggak punya pemahaman konteks yang buat kita tuh udah otomatis. Dan Oren Etzioni ngerangkumnya dengan sempurna. Kalau AI aja bingung nentuin kata ganti itu nunjuk ke siapa, kayaknya kita nggak perlu terlalu khawatir dia bakal ngambil alih dunia dalam waktu dekat ya kan? Keterbatasan ini tuh penting banget buat ngingetin kita, AI modern itu emang mesin pencocok pola yang luar biasa canggih. Tapi dia nggak bener-bener paham dunia kayak kita. Dia nggak punya akal sehat. Oke, sekarang kita lihat gimana teknologi yang canggih tapi punya batasan ini dipakai di dunia nyata. Mulai dari urusan dagang, kesehatan masyarakat, dan tentunya di medan perang. Ini salah satu contoh favorit saya nih. Ini nunjukin gimana AI bisa nemuin pola yang nggak kelihatan sama mata manusia. Jadi Walmart nemuin kalau penjualan strawberry Pop-Tarts itu naik 7 kali lipat tiap kali mau ada badai. Ini bukan insting manajer toko loh, tapi murni karena algoritma nemuin sinyal tersembunyi ini dari tumpukan data penjualan. Dan prinsip yang sama, penargetan presisi, bisa dipakai buat ngelawan virus. Keren banget kan? Di tahun 2020, Angkatan Darat Inggris ngebantu penanganan COVID di Liverpool. Mereka pakai analisis data buat nentuin di mana aja lokasi terbaik buat pusat tes. Hasilnya, deteksi virus naik 20% dan jumlah orang yang masuk rumah sakit turun drastis sampai 43%. Ini bukti nyata AI dipakai buat presisi di bidang kesehatan. Nah, di medan perang beneran kayak di Ukraina, AI emang jadi vital banget. Algoritma-algoritma ini nyaring data intelijen yang jumlahnya bejibun buat bantu nentuin target. Tapi, dan ini penting banget, AI nggak narik pelatuk. Kenyataannya masih jauh banget dari film-film soal robot pembunuh. AI di sini perannya sebagai alat analisis, bukan sebagai komandan. Dan ini ngebawa kita ke argumen utama dari bahasan kita kali ini. Penggunaan AI yang paling efektif itu bukan buat ngegantiin manusia, tapi buat nambahin, buat memperkuat kemampuan manusia. Peter Thiel, pendirinya Palantir, salah satu perusahaan teknologi pertahanan raksasa, ngomongnya jelas banget. Filosofi ini jadi kunci buat kita ngerti peran AI yang sebenarnya. Komputer itu jago banget ngolah data segunung. Manusia jago banget bikin penilaian yang kompleks. Nah, gabungin keduanya dan hasilnya jadi jauh lebih dahsyat.
Biar kebayang kenapa model ini muncul, coba kita lihat tantangan yang dihadapi sama JSOC, alias Komando Operasi Khusus Gabungan di Irak. Mereka itu benar-benar tenggelam. Tenggelam dalam tsunami data dari macam-macam sumber. Buat analis manusia, mustahil buat ngolah semuanya. Akibatnya, banyak petunjuk penting yang kelewat, dan seringkali konsekuensinya tragis. Solusinya, lahirlah rantai penargetan modern, yang intinya bisa kita pecah jadi 3 langkah simpel. Pertama, mesin nelen semua data yang bejibun itu. Kedua, AI nganalisis data buat nemuin pola dan calon-calon target. Tapi, langkah ketiga, dan ini yang paling krusial, adalah keputusan manusia. Seorang komandan dengan pengalaman dan instingnya yang bikin keputusan final. Dan model ini bukan lagi teori loh. Task Force Dragon, unit AS yang ngebantu Ukraina, itu contoh nyatanya. Mereka sengaja ngegabungin komandan militer yang udah makan asam garam perang sama para ahli teknologi sipil yang paling jago. Hasilnya, tim hibrida yang bisa manfaatin AI secara super efektif di tengah konflik beneran. Oke, sekarang mari kita geser pandangan kita ke depan. Gimana semua perkembangan ini ngebentuk masa depan kalau, misalnya, ada konflik antara negara-negara adidaya? Nah, ini dia pertanyaan yang bikin para ahli strategi di seluruh dunia pusing. Kalau dua pihak sama-sama pakai AI canggih buat penargetan, pengawasan, dan komando, medan perangnya bakal kayak apa? Perang di Ukraina ngasih sedikit gambaran. Mungkin bakal jauh lebih cepat, lebih mematikan, dan semuanya serba transparan. Nggak ada lagi tempat buat sembunyi. Biar kita ngerti cara kita mikirin AI, ada satu konsep filosofis yang berguna banget dari Karl Marx. Namanya fetisisme komoditas. Gampangnya gini, Marx bilang kita sering lupa sama semua kerja keras manusia yang dibutuhin buat bikin sebuah produk, dan malah ngasih produk itu kekuatan magis. Nah, kita ngelakuin hal yang persis sama ke AI. Kita nganggap AI itu kayak kotak hitam ajaib, lupa kalau di belakangnya ada ribuan insinyur, data yang nggak kehitung, dan keputusan-keputusan manusia yang terus ngebangun dan ngerawatnya. Dan ini ngebawa kita ke kesimpulan akhir. Kalau kita berhenti nganggap AI itu sebagai kekuatan otonom yang punya kemauan sendiri, dan mulai ngelihatnya sebagai alat yang canggih ya, tapi tetap alat, kayak senapan atau pesawat tempur, pertanyaannya jadi berubah total. Fokusnya bukan lagi AI mau ngapain, tapi siapa yang tanggung jawab atas keputusan yang dibuat pakai alat ini. Dan itu memindahin perdebatannya dari dunia fiksi ilmiah, balik lagi ke ranah yang paling penting, akuntabilitas manusia.